Halo, welcome guys. Welcome to my channel B Gaming, di mana game dibahas dari sisi yang berbeda bersama B Gamer Yanara. Ya, jadi saya membuat video dan YouTube channel ini untuk membahas tentang fighting game karena kebetulan saya juga adalah fighting game enthusiast, suka sekali bermain fighting game dan di channel saya ini nanti saya akan coba untuk sharing tiga game utama yaitu King of Fighters 15, kemudian Fatal Fury, City of the Wolves yang akan dirilis tahun depan ya bulan April dan tentunya yang menjadi fokus adalah Street Fighter 6 ya game Street Fighter terbaru yang sudah keluar mungkin sudah tahun kedua ya sekarang di sejak dirilis ya jadi eh, kenapa saya membuat channel YouTube ini dan membahas tiga em, judul game tersebut karena saya merasa bahwa di Indonesia ini kayaknya FGC atau Fighting Game Community-nya untuk tiga game ini kayaknya ada gitu tapi masih belum begitu terekspos ya belum begitu berkembang gitu. Mungkin pertanyaan kalian adalah kenapa nggak bikin Tekken 8, Tekken 8. Ya, saya sendiri juga main Tekken, ada main, tapi saya ternyata mungkin lebih cocok dengan game yang 2D atau 2.5D dibanding yang 3D. Ya, jadi setelah saya pikir-pikir, kayaknya untuk yang Tekken eh, saya kurang cocok sehingga saya tidak bisa membuat konten tentang itu. Dan lagi pula untuk komunitas atau community kita Indonesia di Tekken sudah ada beberapa konten kreator yang membuat konten tersebut sehingga saya merasa bahwa oke, saya akan ambil jalur yang lain dan saya ambil di mana saya lumayan suka dengan gamenya yaitu Street Fighter, King of Fighters dan Fatal Fury. Maka tiga itulah yang nanti akan menjadi fokus dari channel ini. Ya, jadi itu alasannya kenapa saya tidak pilih Tekken 8 untuk dibahas di YouTube channel saya. Nah, jadi berkaca kepada topik kali ini, topik di judul perdana saya itu, video perdana saya adalah membahas tentang eh, menjadi miliarder dari Street Fighter 6. Pertanyaannya adalah apakah mungkin? Mungkin nggak kita menjadi miliarder hanya dari bermain Street Fighter? Ya, jawabannya adalah mungkin saja. Ya, karena bisa dilihat nih di mana yang sedang saya tampilkan di sini adalah website resmi dari Street Fighter Capcom. Ya, jadi Capcom itu adalah kalau bagi yang mungkin masih belum tahu adalah Capcom itu adalah sebuah perusahaan yang membuat game Street Fighter. Nah, mereka setiap tahunnya itu ada membuat satu turnamen besar. Ya, turnamen besar untuk Street Fighter diberi nama Capcom Cup. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, dia menuliskan itu adalah Capcom Cup 11, artinya sudah 11 tahun gitu ibaratnya. Sudah 11 tahun dia mengadakan turnamen besar dengan Street Fighter sebagai game yang dikompetisikan. Ya, jadi untuk ikut dalam Capcom Cup ini, prize pool-nya atau hadiah utamanya itu untuk 2 tahun terakhir ya, terutama Capcom Cup 11 dan Capcom Cup 10 itu meningkat drastis. Ya, hadiahnya itu sudah mencapai 1 juta US dollar. Ya, 1 juta US dollar. Jadi kalau kita rupiahkan itu berarti sekitar berapa tuh? Sekitar 15 M ya mungkin ya, sekitar 15 M mungkin. Ya makanya bisa bisa jadi miliarder gitu dengan hanya bermain Street Fighter dan tahun lalu di Capcom Cup 10 ketika mereka melakukan prize pool 1 juta US dollar hanya karena menyambut launchnya Street Fighter 6 yang memenangkannya itu adalah Uma, pemain asal Taiwan, menjadi miliarder pertama mereka katakan ya karena mendapatkan 1 juta US dollar dan yang terjadi adalah Uma, pemain tersebut, tidak lagi sekarang bermain Street Fighter secara kompetitif. Dia sudah mengatakan di Twitternya dia eh, pensiun lah, ibaratnya ya, pensiun dari bermain Street Fighter secara kompetitif, sehingga dia tidak lagi akan mengikuti Capcom Cup yang berikutnya. Sehingga tahun ini Capcom Cup-nya itu sebenarnya tanpa juara, dan kita bisa pastikan nanti akan mempunyai juara yang baru di Capcom Cup 11. Nah, bagaimana cara mengikuti Capcom Cup 11 ini?
tentu ini tidak bisa saja kita ingin ikut langsung kita register gitu ya. Jadi ini tidak bisa, kita harus mengikuti yang namanya kualifikasi. Ya, jadi harus kualifikasi dulu seperti Piala Dunianya Street Fighter gitu loh. Sebagai Piala Dunia kalau di sepak bola kan kita harus kualifikasi per region ya. Uh, Asia, di Eropa, seperti kita sekarang saya record ini pas Indonesia baru saja habis melawan Jepang. Ya, kita kalah 4-0 tapi semoga kita bisa meraih hasil yang positif nanti di lawan Arab Saudi. Ya, tapi seperti kita sedang berjuang juga kan, timnas kita sedang berjuang untuk bisa kualifikasi ke babak berikutnya dari Piala Dunia. Nah, sama juga dengan halnya Capcom Cup ini, kita juga harus bisa kualifikasi. Nah, tahun ini dia akan ada 48 peserta partisipan yang bisa ikut ke dalam Capcom Cup. Nah, bagaimana kita bisa mengikuti Capcom Cup? Dia kasih tahun ini ya, untuk tahun ini dia ada 8 offline turnamen, kemudian yang lainnya akan bisa ikut juga kualifikasi dari jalur online. Jadi dia buka dua jalur, online dan offline. Untuk tahun ini offline-nya ada 8, sisanya adalah online. Nah, di sini di page-nya ini, di page utama ini Street Fighter 6 by the way. Ya, di sini karakter utamanya itu adalah Luke. Ya, jadi bukan lagi Ryu dan Ken sebenarnya di Street Fighter 6 itu mereka sudah mengganti sebenarnya sorry apa karakter utamanya menjadi Luke. Ya, dan di sini adalah nama-nama atau peserta yang sudah lolos ya ke babak apa ya, ke Capcom Cup ya. Dan yang pertama ini kita lihat ini adalah Hank ya, pemain asal Amerika yang menjadi orang pertama sebenarnya yang promosi atau bisa ikut qualify ke Capcom Cup 11 ya. Dia lewati EVO. EVO ini adalah salah satu turnamen besar di US yang diadakan tiap tahun. Dia memenangkan turnamen tersebut dan akhirnya dia lolos gitu ya dari turnamen tersebut. Dia langsung bisa ke Capcom Cup. Ya, ini menggunakan Cammy. Dia menggunakan karakter Cammy main. Ya, sehingga kita bisa kalau agak sedikit di sini ya di backgroundnya ini ada karakter yang dipakai. Kemudian kita ada Menardi. Ya, saya klik ya, dia muncul. Nah, ini dia adalah seorang pemain asal Republik Dominika, masih muda, sangat berbakat, menggunakan Luke sebenarnya di awal-awal, tapi sekarang dia beralih menjadi Zangief main, dan dia lolos melalui Cream City Convergence, salah satu offline turnamen yang diadakan kayaknya juga di US ya, di USA pada saat itu. Kemudian kita ada Kusanagi yang lolos dengan Ryu. Nah, jadi Ryu ini adalah karakter yang menarik karena di awal ketika launch Ryu ini kurang begitu populer, kemudian patch terbaru dia ada sedikit di buff, tapi tidak banyak orang yang menggunakan sampai akhirnya Kusanagi menggunakan Ryu untuk qualify ke Capcom Cup 11 dengan di UFA. UFA ini kayaknya kalau nggak salah di Prancis terjadinya ya. Dia kebetulan juga dia adalah pemain asal Prancis, dia lolos dengan Ryu. Ya, kemudian orang keempat yang lolos adalah Itabashi Zangief. Dari namanya saja kita sudah bisa tahu kalau dia menggunakan Zangief sebagai karakter utamanya. Ini juga adalah salah satu legend, sudah berumur kalau nggak salah 42 tahun, ya, menggunakan Zangief. Dia di East Coast Throwdown, dia lolos menjadi juara di situ dan akhirnya dia qualify ke Capcom Cup 11. Nah, kemudian di sini di Premier Singapura yang baru saja terjadi mungkin sekitar 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, ya di sini langsung qualify 2 orang karena dinamakan adalah Super Premier. Kalau kita lihat ini Super Premier, jadi offline Premier itu ada offline Premier turnamen, ada yang offline turnamen saja, ada yang Super Premier. Super Premier itu artinya 2 grand finalis, ya 2 orang, juara 1 dan juara 2 langsung qualify ke Capcom Cup. Dan pertama dimenangkan oleh Shuto menggunakan Akuma yang selalu dibilang sebagai tidak konsisten karena mempunyai darah yang cukup rendah gitu ya. Dia salah satu karakter yang terendah mungkin live-nya dan selalu bilang tidak konsisten. Akhirnya dia Shuto membuktikan bahwa dia bisa menang dengan Akuma dan lolos mendapatkan tiket ke Capcom Cup. Ya, dia sebagai juara 1 dan runner up-nya itu adalah Nephew dari USA menggunakan Juri. Ya, karakter Juri ini di belakang ya, Juri sebagai second place dia lolos dari Super Premier Singapura juga.
Kemudian yang terjadi baru 2 minggu lalu ya adalah eh, di Super Premier lagi, tapi di Jepang ya, dan ini dimenangkan oleh Tokido. Tokido ini fun fact aja, Tokido ini sebenarnya salah satu pemain favorit saya sendiri, personal favorite player. Ya, dia asal Jepang, dia menggunakan Ken sebagai mainnya, dan kebetulan saya juga menggunakan Ken sebagai main. Jadi saya sering menonton video-videonya untuk mendapatkan insight-insight cara bermain Ken seperti apa. Ya, dia akhirnya menang. Dia ini juga salah satu legend, kurang lebih sama dengan Itabashi. Zangief hanya umurnya lebih muda sedikit ya, 39 kayaknya dia tahun ini. Oke, dia menang dengan Ken, dia ke Capcom Cup. Akhirnya setelah bertahun-tahun dia juga absen dari Capcom Cup. Oke, kemudian yang juara kedua adalah Leshar. Ya, Leshar ini adalah pemain asal Korea menggunakan Ed. Ya, satu tim sebenarnya dengan Tokido tadi yang juara satu. Ya, sama-sama di tim yang sama, ya bermain di tim yang sama. Di Street Fighter League. Jadi mereka juga ada Street Fighter League, yaitu Street Fighter League itu turnamen tim gitu ya. Dan nanti kalau itu turnamen tim ini juga mereka kalau ikut-ikut bisa juga menuju ke Capcom Cup sebagai tim. Jadi nanti duel antara tim dari region Jepang, tim dari regionnya US, dan tim dari regionnya Europe, masing-masing ada juaranya. Nanti tiga itu akan bertarung untuk memperebutkan juara utama di Capcom Cup. By the way, Capcom Cup 11 akan diadakan di Jepang tahun depan bulan Maret, kalau nggak salah ya, sekitar bulan Maret. Dan yang paling baru, yang baru saja last weekend memastikan diri mengikut Capcom Cup adalah Noah the Prodigy, pemain asal US dari Blink Respawn. Ya, dia juga menang menggunakan Luke, ini karakter utama yang dia pakai sejak launch. Jadi sebenarnya Luke ini kalau di patch yang paling terakhir itu dia di nerf sedikit ya, tapi Noah the Prodigy masih sangat juga setia dengan menggunakan Luke sehingga dia berhasil qualify menjadi juara pertama. Dan akhirnya dia dapat ikut Capcom Cup. Ini juga adalah talenta muda, masih muda 20-an tahun saja. Akhirnya dia mengikuti. Dan sekarang masih ada satu lagi offline turnamen yang masih akan diadakan nanti di bulan Desember, yaitu King's World, King of the World, ya, yang akan diadakan di UK. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita tidak bisa traveling, apakah kita masih bisa punya harapan? Nah, tentu tadi saya katakan ya, dia ada offline dan online. Nah, kalau kita tidak bisa traveling mungkin ya, karena ya budget, mungkin dan jadwal yang padat dan seterusnya, kita masih bisa ikut sebenarnya dari online turnamen resmi yang dinamakan World Warrior. Kalau kita bisa lihat di sini ya, ada World Warrior dan banyak sekali di sini region ya, ada Asia, ada Asia East. Nah, untuk yang ada dua ini berarti ada dua orang yang nanti bisa lolos dari online turnamen zona Asia. Zona Asia Timur, Asia East, ada South Korea, ada Japan lagi. Dan kita lihat di sini, kita Indonesia kan kita ada di zona Asia Southeast, Asia Tenggara. Dan di sini ada dua spot, jadi ada dua sebenarnya nanti wakil dari Asia Tenggara yang akan mewakili ibaratnya region Southeast Asia untuk ke Capcom Cup. Ya, tentu bagaimana tentang peta kekuatan dari Southeast Asia? Kalau Southeast Asia kita bicara tentang Street Fighter, yang terkenal adalah Singapura, kemudian diikuti oleh satu pemain kemudian Thailand, kemudian kita ada Vietnam, gitu ya. Jadi yang paling terkenal mungkin di Singapura adalah Xian. Anda mungkin bisa Google Xian. Itu adalah salah satu pemain yang legend juga, maksudnya sudah cukup senior yang selalu mewakili kekuatan dari Asia Tenggara. Dia mungkin satu-satunya pemain yang paling konsisten lah untuk di Singapura. Dan sebenarnya Singapura juga ada beberapa pemain yang Rising Star gitu ya, dengan Brandon kalau nggak salah namanya Brandon, Bravery dan seterusnya. Nah, kita juga bisa ikut karena di Southeast Asia setelah saya periksa itu sebenarnya Indonesia termasuk. Jadi artinya kalau kita mau daftar gitu ya untuk ikut World Warrior bisa. Cuman untuk saat ini sebenarnya sudah tidak bisa lagi kita daftar karena World Warrior ini ada 5 episode dan 5-limanya sudah diadakan. Sekarang tinggal masuk ke finals top 8 dari masing-masing region. Tinggal kita lihat nanti siapa yang akan mewakili. Maksudnya tahun depan gitu misalnya kita kalau mau ikut, kita sebenarnya bisa juga mendaftar di online turnamen World Warrior untuk mendapatkan sebuah peluang gitu ya untuk bisa mewakili negara kita mungkin di Capcom Cup 11.
Oke, jadi total nanti ada 48 orang yang bisa ikut serta dalam Capcom Cup ini. Ya, jadi dan saya rasa sampai di sini dulu video saya. Ya, jadi saya hanya ingin membahas apakah bisa kita menjadi peserta di Capcom Cup. Jawabannya adalah bisa kalau kita mengikuti online tournament ataupun offline tournament. Nah, saya sendiri jujur juga ingin sekali bisa ikut ya dalam online tournament, cuman saya rasa saya masih belum siap ya. Jadi masih berlatih. Nah, kalau nanti sudah mulai lebih yakin, mungkin bolehlah saya coba juga untuk ikut ke dalam World Warrior ini untuk mungkin mendapatkan experience gitu ya melawan para pro player. Nah, salah satu juga yang mau saya sampaikan adalah kenapa saya bisa buat channel ini karena saya terinspirasi dari ternyata ada gitu. Maksud saya adalah ternyata ada komunitas kita atau perwakilan dari Indonesia yang sebenarnya juga ikut ke Evo ya. Waktu itu saya lihat ada pemain Indonesia yang ke Evo US dan juga ada yang ke Singapore Premier dengan gamer tag-nya itu Roxas 32. Jadi saya ketika melihat, oh ternyata ada wakil Indonesia nih, ternyata saya langsung berpikir bahwa mungkin ada berarti apa ya komunitasnya gitu, community kita atau pecinta Street Fighter itu ternyata ada di Indonesia. Dan ketika saya main rank match di Street Fighter, saya juga menemui beberapa orang Indonesia paling tidak dengan bendera Indonesia gitu ya. Saya berasa bahwa oh, ternyata ada nih penggemar Street Fighter. Jadi mudah-mudahan dengan channel ini saya bisa mengembangkan lah ya pecinta-pecinta Street Fighter untuk bisa bergabung gitu, untuk bisa diskusi. Mungkin kita one day mungkin Indonesia bisa menjadi salah satu kekuatan eh, untuk di bidang Street Fighter gitu ya, mewakili zona Asia Tenggara. Oke, sampai di situ dulu video kali ini saya ya. Jika kalian merasa suka dengan video seperti ini, boleh like, comment, and subscribe ya. Thank you, sampai jumpa, bye.